Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar kembali tentang akidah akhlak terpuji bagian 2 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, tetapi belum semuanya. Nah, apakah ada yang masih ingat akhlak terpuji apa saja yang telah kita bahas kemarin? Rendah hati, santun, dan ikhlas. Ya, betul sekali. Terima kasih Meli sudah menjawabnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang akhlak terpuji. Yang mana yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang taat dan kasih sayang. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bahas satu persatu ya. Pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang taat ya. Taat menurut bahasa adalah patuh atau tunduk. Nah, sedangkan menurut istilah, dan ini juga sebagai pembagian dari taat itu sendiri, yaitu patuh atau tunduk kepada Allah, kepada Rasul, maupun kepada pemimpin atau ulil amri. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman semuanya, paham, Bu? Alhamdulillah. Nah, dalam surat tersebut Allah memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepada Allah, kepada Rasul, serta kepada ulil amri atau pemimpin selagi itu dalam kebaikan. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya seperti kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Coba apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti sholat, ngaji, Bu. Terus zakat. Terus berbaik sama orang tua. Nah, iya betul sekali. Itu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta kita menjauhi segala larangannya. Seperti apa ya? Seperti kita mencuri, lalu berbohong, nah, mengucapkan kata-kata yang kasar, yang jorok. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah itu mengandung kemadaratan atau keburukan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nah, baik kalau begitu. Ibu saja yang akan bertanya.
Nah, jadi anak-anak, kalian ingin yang maslahat atau ingin yang madarat? Yang maslahat, Bu. Nah, maka dari itu kita jangan pernah malas untuk selalu melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau kita dalam keadaan sehat, keadaan sakit, kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun akan membalas atas apa yang kita kerjakan, mau itu langsung mendapatkannya di dunia maupun di akhirat nanti. Paham semuanya? Paham, Bu. Sama halnya kita taat kepada Rasul. Hakikatnya apabila kita taat kepada Rasul, berarti kita pun sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Rasul memerintahkan kita berperilaku jujur. Nah, maka sudah sepatutnya kita pun harus berkata jujur. Nah, terakhir yaitu taat kepada ulul amri atau pemimpin. Nah, setiap muslim harus taat kepada pemimpinnya. Contohnya di Indonesia ini kita dipimpin oleh presiden. Nah, maka dari itu kita pun harus patuh dan taat. Mau itu dalam peraturan lalu lintas, mau itu dalam perundang-undangan, mau undang-undang kekerasan ataupun yang lainnya. Dan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kita, seperti orang tua, seperti guru, maupun istri kepada suaminya. Nah, kita pun harus taat kepada mereka. Taat kepada orang tua merupakan salah satu contoh bahwa kita menyayangi orang tua. Nah, ini salah satu contoh kasih sayang. Kasih sayang merupakan rasa yang timbul dari hati seseorang yang tulus untuk menyayangi, maupun rasa ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi sudah sepatutnya kita harus memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Apabila kita melihat pengorbanan orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita sampai saat ini, sepertinya masih sekarang sekali kita memberikan kebahagiaan. Coba di sini siapa yang sayang sama orang tuanya? Saya, Bu, saya. Wah, masih suka nyuruh-nyuruh nggak atau marah-marah sama orang tuanya? Kadang-kadang sih, Bu. Memangnya kenapa masih suka marah-marah sama orang tua? Kalau apa yang kita mau nggak diturutin, Bu. Nah, sekarang coba kita lihat atau pikirkan dulu apabila orang tua kita tidak menuruti apa yang kita mau. Mungkin orang tua kita belum sempat membelikannya atau belum ada uang misalnya. Jadi kita harus mengerti atau harus memahami suatu keadaan. Ingat ya, semua orang tua itu menyayangi anaknya. Nah, begitupun kita kepada Allah dan Rasul. Apabila kita menyayangi, yuk kita berikan kebahagiaan. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang kita bahas tadi, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan jangan lupa bersolawat kepada Rasul. Paham semuanya? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, apabila kita selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka orang lain pun akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Serta hati kita pun akan merasa tenang, tentram, damai, sehingga terjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah memahami, coba kalian kerjakan di buku paket halaman 59 tentang antonim atau lawan kata dari akhlak terpuji. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan ya. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita hari ini. Ditutup
dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.